membuat lo kadang-kadang jadi sekarang ngerasa gue harus membahagiakan nyokap gue? Banyak sih sebenarnya, cuman yang dulu nggak tahu tapi ternyata baru belakangan ini tahu gitu kan, pas udah dewasa tahu. Apa tuh? Ternyata dulu mama pernah jadi tukang cuci gitu. Iya. Gitu kan, dulu sih nggak, masa kecil nggak tahu ya, cuman dia baru cerita sekarang ini. Ternyata Tuh di rumah ngegepin ada cowok yang katanya jelek, gendut gitu kan, hitam, Hitam, kayak tukang sayur. kayak tukang sayur. Lebih jelek malah kayak tukang sayur. Itu teman mama tuh. ngakunya iya temen, Akunya teman. tapi nah gitu deh ternyata. Ber-PDKT kali. Itu bener Mas Gono tukang sayur? Ada siapa ya? Bukan, kalau iya. tukang sayur itu mah kenal, ini mah bukan, orangnya beda lain. Emang orangnya gimana yang bikin Kiki bilang itu ngerasa itu pacarnya mama tuh apa? Apa kedekatannya apa? Sering main ke rumah. Sering main ke rumah, Sering main oke. ke rumah. Mm-mm. Gitu lama-lama ya curiga lah, akhirnya ya udah langsung tembak aja mama. Bilang apa, "Ma, Kiki? itu temen apa temen gitu kan ya, jangan macam-macam deh mah. Temen kok, temen, tapi akhirnya ngaku juga. Oh ngaku bahwa itu pacarnya mama. Terus Kiki kenapa nggak suka? Kalau mama misalnya masih umur berapa gitu kan ya, ini udah umurnya udah setengah doang, masih nyari-nyari. Oh gitu, ya. Menurut kamu emang mama nggak layak lagi untuk ngantuk Udah kawin lagi. Aduh udah deh, udah nenek-nenek juga ngapain sih? Namanya siapa tuh cowok? Namanya, Bejo. aduh namanya Yoyon gitu deh pokoknya. Oh namanya Yoyon. Dari, ya kan dari namanya udah kayak begitu kan dari namanya. Iya. Orang mah jangan lihat dari nama, usahanya yang penting. Betul, Mak. Lu kan kasihan dong, Mak. Lu kan butuh teman curhat di rumah. Aduh udah kagak butuhan kayak gitu-gitu. Ya nanti kalau pada kawin semua kan kasihan mama sendiri. Enggak, nanti kan nikahnya sama aku, jadi aku temenin mama dari. Sampai Lama-lama lu Ya, Apa? ini dapat orang di mana? Mak, kenapa, Mak? Iya kan namanya tampangnya mah lumayan, tapi on amat ya. Emang dia diambil sini sama papi karena oonnya, Mama. Iya, bayarannya Kalau pintar murah nggak jadinya. Kalau pintar nggak diambil, Mak. Iya. Pertanyaan berikutnya. Dulu lo bener nggak pernah deket sama Dara the Virgin? Aduh, sebenarnya bukannya deket sih, temenan gitu. Teman dekat. Ah, Nggak sempet pacaran? belum. Apa mama nggak boleh juga sama mama? Hah? Mama sih yang itu mas. Mama udah Mama itu kenal setuju. belum? Kenapa? Mama kamu Nggak senyum tuh tahu, kenapa? nggak tahu. Mama itu agak setuju gitu. Nggak tahu. Oh iya. Oke. Tapi sekarang kamu nggak punya pacar nih? Ya, gara-gara mama. Oh gara-gara mama? Oke. Ini nggak boleh, itu nggak boleh? Iya. Terus salahin terus Ki. Iya. Pulang tidur di luar ya, Mak. Iya. Oke. Mama kamu kan sekarang setiap hari bersama-sama kamu. Dan kamu bilang mama kamu sudah menjadi single parent sejak kamu SMP, betul? Oke. Artinya mama kamu yang sendiri membesarkan kamu dengan dua saudara kamu yang lain, betul? Iya. Apa yang kamu ingat tentang mama kamu dari kamu kecil sampai sekarang yang paling berkesan? Kalau mama, dia itu orangnya tegar banget. Namanya juga single parent pasti kan berat. Itu nggak, apalagi seorang cewek gitu kan, ibu kan. Pasti berat banget harus menghidupkan anak, 3 anak pula gitu. Iya. Tapi di depan anak-anaknya itu mama nggak pernah ngeluh, Iya. nggak pernah nunjukin. Kalau padahal nih sekarang baru ngerasa, oh dulu ternyata gue kurang banget ya. Tapi karena mama nggak pernah nunjukin, jadi kita nggak ngerasa kekurangan apa-apa. Oke, tapi ada nggak yang lo inget momen apa yang membuat lo tuh sampai sekarang masih terngiang di benak lo tentang perjuangan mama lo yang begitu membuat lo kadang-kadang jadi sekarang ngerasa gue harus membahagiakan nyokap gue? Banyak sih sebenarnya, cuman yang dulu nggak tahu tapi ternyata baru belakangan ini tahu gitu kan, pas udah dewasa tahu. Apa tuh? Ternyata dulu mama pernah jadi tukang cuci gitu. Iya. Gitu kan, dulu sih nggak, masa kecil nggak tahu ya, cuman dia baru cerita sekarang ini.
ternyata sempat mikir ternyata hidup gue tuh berat ya dulu gitu kan, tapi karena mama nggak pernah nunjukin, ya dulu kita seneng-seneng aja gitu, padahal ternyata serba kekurangan. Oke, pertanyaan saya adalah, kamu boleh tahu, papa kemana? Masih ada apa enggak? Masih ada. Masih ada. Jadi mama dulu bercerai sama papa? Iya, ditinggal. Ditinggal. Apa yang kamu tahu apa? Ya dia merit lagi, kawin lagi. Kamu ingat kejadian itu? Ingat banget. Apa yang kamu ingat? Dulu waktu bapak nggak pulang gitu kan, berapa bulan gitu kan. Terus butuh biaya. Ternyata udah sekian bulan ada orang yang kasih tahu kayak bapak lu ternyata di sini gitu kan. Akhirnya kita samperin, kita minta alamatnya. Lu datang tuh? Dateng, dulu masih inget banget pokoknya dateng naik angkot dari rumah, terus nyari jauh sih rumahnya, jauh hampir ke Bogor gitu deh pokoknya. Terus pas sampai ternyata udah nggak ada di rumah itu. Akhirnya nanya-nanya sama tetangga itu, nggak tahu. Akhirnya nanya lagi. Akhirnya adalah satu tetangga yang tahu, dikasih tahu gitu bahwa rumahnya udah pindah sebelah sini. Ya udah datang, tapi ternyata yang ada malah diusir. bilang apa pada saat itu papa sama kamu? Yang pastinya lupa, pokoknya diusir. Akhirnya kita pulang lagi, belum sempat ngapa-ngapain. Terus nggak lama bapak pulang, sampai rumah yang ada terus di rumah berantem sama mama. Iya. Mama dimarah-marahin. Dan perasaan kamu pada saat itu apa? Papa paling cuma bisa diem doang. Dan setelah itu berpisah dengan mama kamu? Iya, pokoknya dia gitulah, pergi gitu aja. Gitu. Dan tidak pernah ketemu sama papa kamu lagi pada saat itu, berapa tahun? Setelah kayak gitu, pas udah mulai syuting, baru bapak datang lagi tiba-tiba ke rumah. Oke, jadi dari SMP itu sampai kamu syuting tuh umur berapa? 7 tahunan ya, selang 7 tahun. Setelah 7 tahun kamu tidak pernah ketemu papa? Enggak. Dalam waktu 7 tahun itu, kurun waktu 7 tahun itu, kamu sejujurnya benci apa justru kangen sama sosok papa kamu? Jujur, pada 7 tahun itu. Sebenarnya pasti kangen, cuman karena perlakuannya kayak gitu, ya udah jadinya nggak kangen gitu kan. Kita ngapain kangen sama orang kalau orangnya nggak kangen gitu aja. Apa yang kamu rasakan pada saat kamu tiba-tiba sudah mulai terkenal atau sudah syuting dan ayah kamu tiba-tiba datang lagi ke kamu? Perasaan kamu pada saat itu apa? Waktu itu tiba-tiba dia datang, diem. Iya. Hari pertama diem, hari kedua diem, nggak ngobrol sama sekali. Terus main deh pokoknya keluar rumah gitu kan sama temen-temen gitu kan, main. Mau ngilangin ya tau lah gimana perasaan. Udah deh gue main. Terus akhirnya yang ketiga akhirnya baru dari situ puncak meledak. Terus aku usir dia. Kamu usir dia. Bilang apa kamu pada saat itu? Ya suruh pergi aja sama kayak dia ngusir waktu itu. Berarti kamu dendam pada saat itu, jujur? Sebenarnya ya kalau dibilang itu ya pas ya masih anak-anak sih apa ngelakuin balik kayak gitu. Bilang apa kamu pada saat itu coba? Pergi aja sana gitu, ngapain sih di sini kayak gitu. Terus akhirnya dia pergi. Akhirnya dia pergi. Dan dia datang lagi setelah itu apa tidak? Itu pergi itu tahun 2006 kalau nggak salah. Terus 2008 udah mulai syuting lagi sama mama. Kita udah mulai syuting lagi sama mama. Terus 2008 kita umroh. Iya. Terus pas mau perjalanan ke bandara tiba-tiba dia datang. Iya. Bilang apa dia sama kamu? Enggak, malah aku yang peluk dia. Kamu yang peluk dia. Apa yang kamu rasakan pada saat itu? Aku yang ngerasain banget. Adik waktu itu masih kecil. Iya. Kakak udah dewasa kan. Jadi bener-bener ngerasain tuh aku banget yang ngerasain dulunya kayak gimana kayak gitu. Jadi waktu itu peluk nangis sampai nangis banget, nggak bisa ngomong apa-apa. Yang ada cuma meluk sama nangis. Oke. Sekarang
andai kata di depan kamu ada papa kamu, katakan apapun semua yang ingin kamu katakan atau belum sempat kamu katakan sama ayah kamu. Termasuk kekesalan kamu dulu, tapi habis itu maksudnya adalah supaya semuanya clear. Bayangkan sosok ayah kamu ada di depan kamu. Katakan apa saja yang ingin kamu katakan. Entah perasaan kamu pada saat dulu ditinggal.